Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke materi klasifikasi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi pada hewan yang termasuk dalam kingdom Animalia. Nah, ini dia. Sistem klasifikasi makhluk hidup. Nah, secara rinci pada slide kali ini yang akan saya bahas adalah klasifikasi pada hewan Animalia, kingdom Animalia yang masuk ke dalam kelompok invertebrata. Oke, langsung saja. Nah, ini dia adalah bapak klasifikasi yang sudah kita bahas sebelumnya, ada Carolus Linnaeus. Beliau menemukan klasifikasi dua kingdom, sistem takson, dan kemudian binomial nomenklatur. Apa ini? Tidak perlu dibahas dulu. Yang pasti yang harus kalian ingat adalah taksonomi adalah cabang ilmu biologi yang mengkaji pengelompokan makhluk hidup. Jadi yang mempelajari tentang klasifikasi itu adalah ilmunya disebut dengan taksonomi. Oke, kita akan mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki. Tujuannya untuk apa? Ya untuk ini kita tahu klasifikasi 5 kingdom, menyebutkan filum Vertebrata, kemudian menjelaskan ciri masing-masing filum, dan mengklasifikasi lagi dari filum-filum tersebut. Nah, kita ingat kembali, klasifikasi 5 kingdom menurut Whittaker, itu ada plantae, tumbuhan, animalia, hewan, fungi atau jamur, monera, dan protista. Yang monera dan protista ini merupakan merupakan makhluk renik tidak terlihat oleh mata. Nah, ternyata animalia tidak sesederhana itu, masih dibagi-bagi lagi menjadi banyak. Nah, ini jadi avertebrata dan vertebrata. Jadi hewan itu dibagi dua, avertebrata dan vertebrata. Avertebrata itu adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang, sedangkan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Untuk avertebrata itu masih dibagi lagi menjadi 7 filum. Ada protozoa sampai arthropoda. Sedangkan vertebrata ini hanya ada 5, Pisces sampai mamalia, yang akan kita bahas lain kesempatan. Untuk saat ini akan kita bahas 7 filum dari avertebrata. Yang pertama, nah ini ada cumi, kemudian ada ubur-ubur, ada bintang laut, ada kerang, ada kelabang, kemudian apa ini, serangga, kemudian ada karang, cacing, ular laut. Ini masuk ke dalam arthropoda juga. Kemudian ini ada cacing hati, kemudian ada kepiting. Oke, akan kita lihat dulu. Film yang pertama adalah protozoa. Protozoa itu hewan bersel satu yang masih dibagi menjadi 4 ya, ini bukan 3, mohon maaf. Jadi ada 4 kelompok dari protozoa yang didasarkan pada alat geraknya. Ada Rhizopoda, Ciliata, Flagellata, Sporozoa. Ini masing-masing didasarkan atas perbedaan kakinya atau cara bergeraknya. Rhizopoda itu kaki semu, Ciliata itu dengan cambuk, Flagellata dengan flagel, dan Sporozoa dengan kaki semu, seperti itu. Nah, porifera, lanjut ke porifera. Porifera itu adalah hewan yang berpori seperti ini. Hidup di air laut, permukaan tubuh terdapat pori-pori halus, ciri-cirinya seperti itu. Kemudian tubuh terdiri banyak sel. Nah, ini yang sering kita temui di laut atau ketika kita snorkeling di pantai Ngelambar atau di Sadranan kalau di Gunung Kidul. Meskipun tidak sebagus ini karangnya, ini merupakan hewan meskipun dia tidak bisa bergerak secara aktif. Bukan tumbuhan ya, ini terumbu karang ini adalah masuk ke dalam hewan berpori atau porifera. Ya, termasuk spong itu adalah masuk ke dalam sini. SpongeBob itu masuk ke dalam porifera. Colenterata, hewan berongga. Ubur-ubur contohnya. Itu tubuhnya berongga seperti kantung. Memiliki tentakel atau alat peraba. Bentuk tubuhnya ada 2 macam, ada polip dan medusa. Kalau polip itu yang melekat pada dasar air, jadi nancap. Kalau yang medusa itu bergerak kayak ubur-ubur. Langsung ke cacing. Cacing itu ada banyak bentuknya, ada 3 kelompok. Ada Platyhelminthes itu cacing pipih.
Nematelminthus itu cacing gilik, Annelida adalah cacing gelang. Nah, ini sangat mudah kalian temui. Di LKS juga sangat sangat jelas. Di LKS itu malah lebih rinci tentang contoh-contoh hewannya. Nah, ini moluska. Moluska itu adalah hewan lunak. Moluska itu lunak dan berlendir. Jadi ciri khasnya adalah selain dia badannya lunak, tubuhnya lunak, dia juga memiliki lendir. Kemudian cuma terdiri atas kepala dan perut, tidak punya badan. Karakteristik selanjutnya adalah dilindungi cangkang dari zat kapur. Contohnya yang paling mudah kita temukan adalah bekecot. Ini pun masih dibagi 3. Jadi yang namanya moluska, hewan lunak itu masih dibagi 3. Gastropoda, cephalopoda, dan lamella branchiata. Ini berdasarkan alat geraknya juga. Gastropoda itu artinya gastro, lambung, perut. Jadi alat geraknya merupakan perut. Perut itu sebagai alat gerak, contohnya bekecot. Cephalopoda itu alat geraknya atau sumber pergerakannya itu dari kepala, cepa. Contohnya cumi-cumi atau sotong. Kalau lamella branchiata itu yang jenis kerang-kerang. Kerang-kerang ini, nah seperti ini contohnya, kerang yang ada di bawah sendiri. Jadi paling atas itu contoh dari gastropoda, yang 2 ini, yang di tengah itu adalah cephalopoda, dan yang terakhir adalah lamella branchiata. Contoh-contohnya seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke Echinodermata. Echinodermata ini yang paling unik. Diselimuti rangka luar dari zat kapur dengan duri-duri kecil, bergerak dengan kaki ambulakral. Ciri khasnya adalah ambulakral, kaki ambulakral pada Echinodermata. Contohnya adalah bintang laut. Kalau kalian sering melihat film SpongeBob, dia adalah Patrick. Sedangkan kalau siapa tadi? SpongeBob tadi adalah masuk ke dalam ke hewan berongga atau porifera. Contohnya banyak, ada Asteroidea, Echinoidea landak laut, Ophiuroidea bintang ular. Bintang ular itu seperti ini. Seperti bintang laut, cuma tangan-tangannya atau lengan-lengannya itu lebih panjang dan lebih langsing, lebih kurus. Contoh lainnya adalah lili laut, kemudian teripang. Terakhir adalah arthropoda. Arthropoda ini, arti arthropoda adalah hewan yang beruas. Semua hewan yang beruas itu masuk ke dalam arthropoda. Dan arthropoda itu masih dibagi, filumnya arthropoda itu masih dibagi lagi ke dalam 4 kelas. Ada Insecta, Arachnoidea, Myriapoda, dan Crustacea. Insecta itu golongan serangga. Hewan beruas yang kakinya 6 itu sudah dipastikan masuk ke dalam Insecta alias serangga. Semua serangga itu kakinya 6, tidak ada yang 8. Kalau kaki 8 itu sudah masuk ke tempat yang lain. Sedangkan Arachnoidea itu yang beruas, yang ruasnya kaki 8. Arachnoidea itu contohnya adalah laba-laba yang kaki 8 seperti ini. Kemudian Myriapoda itu adalah hewan beruas yang kakinya banyak sekali. Contohnya adalah kelabang dan luweng. Kelabang dan luweng yang sering kita temukan. Lipan, kelabang dan lipan. Ini contohnya seperti ini. Karena kakinya banyak sekali. Bedanya kelabang sama luweng itu apa? Kalau kelabang itu di dalam satu ruas itu hanya ada 1 pasang kaki. Sedangkan kalau luweng itu dalam satu ruas itu ada 2 pasang kaki. Jadi kakinya itu banyak luweng daripada kelabang. Meskipun untuk tingkat berbahayanya lebih berbahaya kelabang karena mengandung bisa. Kemudian crustacea yang terakhir. Crustacea itu apa? Crustacea itu hewan berbuku-buku atau beruas-ruas yang ada di pantai. Kita bisa lihat yang paling umum adalah udang. Udang itu hewan beruas-ruas ya. Beruas dan dia adanya di laut. Oke. Tidak perlu banyak-banyak, hafalkan 7 dulu. Kemudian hafalkan karakteristiknya. Kalau protozoa seperti ini, porifera seperti ini, colelenterata itu yang begini, vermes atau cacing itu ya cacing-cacingan, semua cacing. Kemudian moluska yang seperti ini, echino yang seperti itu, arthropoda yang begini. Oke.
Untuk pembelajaran klasifikasi sampai sini dulu. Nanti di lain kesempatan akan kita gabung dengan vertebrata biar ringkasan yang teman-teman bikin atau yang anak-anak bikin lebih baik dan lebih mudah dipelajari. Sekian dulu, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.